Karomah dan Kesaktian Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin telah diberi gelar Pangeran Sabah Kingking oleh kakeknya, yaitu Prabu Surosoan, sang penguasa wilayah Banten Girang yang masih di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Begitu sang Prabu wafat, kedudukannya diwariskan pada putranya yang bernama Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun. Kala itu, agama yang diakui masihlah agama kepercayaan atau Sunda Wiwitan. Sultan Maulana Hasanuddin memiliki peran penting menyebarkan agama Islam di wilayah Banten. Ia pendiri Kesultanan Banten, sekaligus menjadi penguasa pertama kerajaan Islam di Banten. Sultan Hasanuddin adalah putra kedua dari Nyi Kawunganten, putri dari Prabu Surosoan, dan Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Pada saat Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon untuk menduduki posisi sebagai Adipati Cirebon, menggantikan Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi yang sudah wafat, Pangeran Hasanuddin lebih memilih tetap tinggal di Banten untuk menyebarkan agama Islam dan mendirikan pesantren di Banten. Seiring waktu, dakwah beliau membuahkan hasil sehingga nama beliau menjadi semakin besar, sehingga masyarakat setempat memberi gelar Syekh kepadanya. Sejak saat itu, ketenarannya jauh melampaui sang penguasa Banten, yaitu pamannya sendiri yang bernama Prabu Pucuk Umun. Dan sejak saat itulah upaya Sultan Hasanuddin dalam menyebarkan agama Islam mulai mengalami hambatan. Yang terbesar justru datang dari Prabu Pucuk Umun. Ia bersikeras ingin mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan. Akibatnya, Prabu Pucuk Umun menantang keponakannya untuk berperang, bukan duel, melainkan adu ayam jago untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Jika ayam jago Pucuk Umun kalah, maka jabatannya sebagai penguasa Banten Girang akan diserahkan pada Sultan Maulana Hasanuddin. Dan sebaliknya, jika ayam jago Sultan Hasanuddin yang kalah, maka dakwahnya harus dihentikan. Tantangan itu pun langsung diterima oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya, yaitu Syekh Muhammad Soleh, yang merupakan murid dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati yang memiliki kesaktian yang mumpuni. Akhirnya disepakati yang bertarung melawan ayam jago Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Soleh yang menjelma menjadi ayam jago. Pertarungan tersebut dilakukan di lereng Gunung Karang. Prabu Pucuk Umun dan Syekh Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago saja, melainkan membawa pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan pasukan satu sama lain membawa senjata karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Prabu Pucuk Umun membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Namun Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa sebelah keris pusaka milik ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati yang diwarisi kepada Maulana Hasanuddin. Duel ayam jago tersebut berlangsung sangatlah sengit, saling serang satu sama lain. Tak hanya ayam jago saja sejatinya yang melakukan pertarungan, tetapi Prabu Pucuk Umun dan Sultan Hasanuddin pun bertarung secara batin. Mereka saling serang dengan ajian ilmu kanuragan yang mereka miliki, dengan mentransfer energi ke tubuh ayam jago andalan mereka. Namun akhirnya ayam jago milik Sultan Hasanuddin merupakan jelmaan dari Syekh Muhammad Soleh lah yang memenangkan pertarungan. Setelah memenangkan duel tersebut, sontak para pengikut Prabu Pucuk Umun terdiam tampak merasa kecewa.
Pucuk Umun adalah seorang kesatria. Ia mendapati janji dengan menyerahkan tahta kekuasaan Banten kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Selanjutnya, ia dan para pengikutnya mengasingkan diri dan membangun perkampungan baru di wilayah pedalaman selatan Banten. Atas perintah Pucuk Umun, para pengikutnya diminta menjaga alam serta mengelola kawasan tersebut dengan cara para leluhur atau karuhun. Konon inilah yang menjadi awal mula Urang Kanikes yang lebih dikenal dengan sebutan suku Wadu.